Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas lagi mata kuliah monosyukuri. Ya. Topik hari ini adalah mengenai Kaizen. Ya. Kalau minggu lalu kita sudah tahu apa itu makna atau arti atau definisi dari monosyukuri, kemudian hitosyukuri, dan juga latar belakang filosofi tersebut, ya, serta salah satu tool. Ya. Kemarin masih membahas mengenai salah satu tool untuk membentuk atau membuat mindset kita menjadi mindset yang mengarah kepada monosyukuri. Ya. Mungkin kita perlu merefresh sejenak, ya. Saya akan share materinya. Materinya sudah saya share juga di Google Classroom. Ya, kelihatan ya. Baik, ini nanti ya ini kalau di depan kelas saya biasanya memberi suatu review untuk mengingat kembali materi sebelumnya. Apa singkatan dari 5S? Nah, di sini ada kemarin kita sudah tahu singkatannya untuk bahasa Jepangnya, istilah Jepangnya, kemudian bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya, ya. Kalau di bahasa Indonesia kan dirubah menjadi 5R gitu. Nah, kita lihat dulu, ya. Nah, Seiri, ya, 5S itu terdiri dari seiri atau mensorting, ya, memilah-milah, sorting. Kemudian seiton, memilah, ya. Kalau sorting itu berarti memilih, kalau seiton memilah-milah. Kemudian kalau seiso membersihkan, ya. Seiketsu itu menstandarkan, jadi dari langkah yang 3 di atasnya distandarkan, ya, supaya bisa berjalan dengan baik dan siapa saja bisa melakukan begitu. Atau seiketsu. Kemudian shitsuke atau sustain. Sustain itu berkelanjutan, ya. Sustain itu berkelanjutan artinya kalau bahasa Indonesia ya konsisten, ya, atau istiqomah, ya. Itu dilakukan terus-menerus, ya. Jadi standar yang sudah dibuat dilaksanakan terus-menerus. Itu shitsuke, ya. Jadi orang Jepang ini senang dengan yang namanya standar. Apa-apa distandarkan, ya. Bahkan membuat sushi pun juga distandarkan. Ada membuat sesuatu juga distandarkan. Tujuannya supaya apa? Ya supaya itu tadi, ya, 5S ini. Siapa saja bisa membuat sesuai dengan standarisasi yang sudah dibuat gitu. Dan standar itu bukan tidak bisa dirubah, ya. Karena di Jepang mengenal konsep yang namanya kaizen, perubahan atau perbaikan yang terus-menerus. Jadi begitu distandarkan sudah dijalankan, kemudian nanti akan ada yang namanya evaluasi. Nah, nanti kita bahas ini. Ada istilah PDAC. Nah, evaluasi itu menilai kira-kira langkah yang sudah dilakukan itu sudah tepat atau belum. Kalau sudah tepat ya dilanjutkan. Kalau belum tepat ya diperbaiki. Ya, kalau sudah tepat tapi dievaluasi perlu diperbaiki atau ditingkatkan, ya, kualitasnya maupun kuantitasnya, ya berarti perlu ditambahkan lagi gitu. Kemudian Hiroyuki Hirano. Nah, ini Pak Hiroyuki Hirano ini yang merumuskan, ya, mengembangkan metode 5S gitu. Hiroyuki Hirano, ya. Kemudian nomor 3 ini apa? Manfaat, ya. Tanda, tanda, ya. 2 gejala disorganization. Disorganization itu artinya penataan yang kurang baik. Nah, cluttered workspace, ya. Cluttered workspace itu tempat kerja yang tidak nyaman, kotor, ya, semrawut dan sebagainya, itu clutter. Kemudian efeknya adalah stress at work, ya, stres, ya. Jadi tidak tenang bekerja, ya, karena lingkungan sekitarnya tidak kurang bersih, tidak tertata dengan baik. Nah, kalau Anda berkunjung ke perusahaan-perusahaan Jepang, maka Anda akan melihat bahwa
Perusahaan-perusahaan itu sangat rapi, baik dari sisi penataan maupun dari sisi kebersihan. Ya, ini karena memang mereka menjalankan apa yang disebut 5S. Kemudian 3 esensi dari 5S adalah ada proses di situ, personal proses, perubahan perilaku ya, behavior, melibatkan perubahan perilaku, kemudian ada sense ya, atau nilai rasa ya, jadi harus paham gitu, tahu ya, oh ini kurang beres, oh ini sudah beres, oh ini harus dipilah dan sebagainya. Kemudian akan meningkatkan moral dari karyawan. Dan 5S ini menjadi suatu tool untuk memotivasi orang-orang ya, orang-orang itu ya semuanya ya. Banyak orang, artinya 5S ini bisa dimanfaatkan atau diambil nilai-nilainya untuk semua orang. Keuntungan dari 5S yaitu ada increase space, ruangnya menjadi lebih lega ya. Kalau ruang tidur Anda atau kamar belajar Anda atau mungkin ruang kerja Anda di kantor gitu, kalau berantakan kan kesannya sempit. Tapi begitu 5S ditata sehingga menjadi lebih lega. Kemudian ada mesin maintenance, mesin-mesin dirawat ya. Kemudian akan meningkatkan productivity, setelah itu dan seterusnya, ini bisa Anda baca sendiri. Ya, ini Anda perhatikan di sini apa jadinya kalau ruang kerja itu seperti ini ya. Nah, sebentar ya, itu ada keramaian di luar itu. Nah, Anda perhatikan ini ruangan menjadi lebih bersih ketika setelah ditata, sangat jauh bila dibandingkan dengan ini. Ruangannya sama, lemarinya juga sama ya, mejanya juga sama. Tapi kalau sudah ditata dia menjadi lebih lega gitu ya. Sehingga kalau siapapun yang bekerja di situ juga merasa nyaman gitu. Nah, begitu juga ini before. Nah, ini before berantakan ya. Setelah dibersihkan menjadi lebih rapi ya. Ada foldernya ini ya, kotak tempat barang, tempat kunci ya, naruh kunci ya, tertata di sini ya. Seperti itu. Dalam 5S bisa juga dibuatkan standar dalam bentuk apa? Visual management. Nah, nanti kita belajar visual management di pertemuan mendatang. Misalnya di sini ditulisin harap ditaruh kunci di sini misalnya ya, atau sesuai nomornya misal ini kalau ditambahkan ada nomor 1, 2 dan seterusnya. Begitu juga ini ya, ini ada rak rapi sekali ini. Nah, kemudian raknya juga ini. Jadi sangat fungsional. Ya, itu tadi mengenai 5S. Ya, kemudian kita masuk ke materi yang namanya Kaizen ya. Kaizen ini dari kata Kaizen ya. Kai dan Zen. Kai ini artinya berubah ya. Berubah atau change. Kemudian Zen ini bagus ya. Kaizen berarti change good atau berubah menjadi bagus. Nah, tetapi konteksnya tidak sekedar dari berubah menjadi bagus. Kalau hanya berubah menjadi bagus berarti sebelumnya jelek. Tapi konteksnya tidak hanya seperti itu saja. Artinya adalah berubah menuju sesuatu yang baik secara terus-menerus. Jadi selalu ada improvement ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah never ending improvement. Perubahan yang tidak pernah selesai atau perbaikan yang terus-menerus begitu. Nah, semangat dari Kaizen ini tidak muluk-muluk ya, tidak muluk-muluk, tidak selalu harus mahal, tidak selalu harus canggih ya.
tetapi berdaya guna dan meningkatkan nilai, ya, nilai dari pekerjaan kita maupun nilai dari suatu barang yang kita tingkatkan nilai gunanya. Ya. Yang pertama adalah tanpa harus banyak mengeluarkan biaya. Nah, ini mungkin sederhana, ya, murah, ya, tapi itu sangat bermanfaat. Kemudian keterlibatan semua lapisan manajemen atau semua orang terlibat. Ini kalau dalam suatu institusi, ya anggaplah ini dalam suatu perusahaan. Kalau dalam keluarga ya mungkin semua terlibat, ya, ayah, ibu, kakak, adik, ya, kemudian diri Anda, ya, seperti itu. Tanpa harus mengeluarkan banyak biaya, misalnya apa? Misalnya sekarang lagi pandemi, kita diminta untuk meminimalisir kontak tangan kita dengan barang. Nah, kemudian kita ingin membuka pintu, ya, membuka pintu. Nah, pintu itu harus diapakan atau kita harus menggunakan alat apa yang sederhana supaya kita membuka pintu tanpa harus bersentuhan dengan gagang pintu. Nah, kebetulan pintu tersebut merupakan pintu umum, ya, banyak diakses oleh banyak orang misalnya. Mungkin Anda bisa memikirkan bagaimana cara mengkaizenkan atau meningkatkan fungsional dari pintu itu supaya bisa terbuka, tapi tangan kita tidak sering menyentuh atau luasan tangan kita itu nggak menyentuh banyak ke pintu tersebut. Nah, caranya banyak. Mungkin engselnya bisa diganti menjadi engsel pintu koboi, ya, hanya didorong saja, ya, didorong sama lengan, dah, atau misalnya bagian tubuh ditabrak aja misalnya seperti itu, ya, nggak dipegang gitu, bisa seperti itu. Atau misalnya di situ ada, kalau Anda ingin memberikan suatu sentuhan teknologi, misalnya pintu terbuka secara otomatis menggunakan sensor. Nah, tinggal pilih mana itu ya Kaizen, ya. Nah, kalau menggunakan alat-alat sensor ya pasti semua itu memang meningkat, tapi kan mahal, ya. Nah, maka kita cari solusi yang tanpa harus banyak mengeluarkan biaya. Kemudian masuk akal, ya, sesuai dengan fungsinya, ya, tidak terlalu muluk-muluk, nggak canggih-canggih amat, tapi yang penting berfungsi dan berdaya guna itu. Nah, contohnya masih dengan contoh pintu tadi, kalau kita menggunakan sensor yang canggih, ya, otomatis kita bisa buka sendiri dan sebagainya. Nah, tentu itu untuk tipe-tipe pintu tertentu kan tidak masuk akal. Misalnya pintu toilet misalnya, kan saya kira nggak relevan, ya, kalau diterapkan teknologi secanggih itu, begitu. Maka harus masuk akal. Kemudian selalu bergerak, ya, selalu bertambah menjadi lebih baik dan never ending improvement, ya. Jadi tidak pernah puas dengan peningkatan-peningkatan yang sudah dihasilkan. Nah, ini Kaizen dan Lean. Nah, Lean ini artinya ramping, kalau dalam bahasa terjemahan ramping atau lincah, begitu, ya, lincah. Di sini ada suatu bangunan yang bersendikan terhadap Kaizen. Suatu bangunan yang besar, fondasinya stabil, ya, diantaranya dibangun dengan Heijunka, kerja yang terstandarisasi, dan Kaizen. Nah, di situ ada just in time, ada Jidoka, untuk mencapai apa? Untuk mencapai kualitas produk atau kualitas kinerja yang memuaskan, ya, yang low cost dan lebih cepat, begitu. Nah, ini kan barangnya murah, ya, low cost, murah, diproduksi secara cepat, kualitasnya gede, kualitasnya besar atau tinggi, ya. Nah, itu pasti kan disenangi banyak orang, gitu. Nah, tujuannya ke arah sana. Nah, mengapa perlu adanya Kaizen? Karena dia bisa menyelesaikan masalah. Salah satunya adalah menyelesaikan masalah, ya, mungkin masalah keseharian atau mungkin masalah di tempat kita kerja, ya, sedang untuk diri kita pribadi,
atau bahkan masalah yang berhubungan dengan jalannya produksi dalam suatu rantai produksi di perusahaan. Masalah. Kemudian mengurangi sampah atau waste. Ya, waste, sampah ya. Sampah atau waste itu sesuatu yang tidak memiliki nilai. Ya. Seperti itu. Ya, nanti apa itu sampah atau waste? Nah, nanti di bagian slide berikutnya ada yang disebut apa itu waste dan bagaimana mengurangi sampah tersebut. Kemudian membangkitkan rasa memiliki dan meningkatkan pemberdayaan. Nah, itu kalau karyawannya ya punya kontribusi terhadap pemberian ide-ide Kaizen ya dan diterima dan dimanfaatkan pula oleh teman-teman yang lain, maka itu akan senang ya, punya rasa memiliki, senang. Dan meningkatkan pemberdayaan. Artinya orang-orang yang ada di lingkungan tersebut merasa diberdayakan ya, dimanfaatkan dalam tanda kutip dengan tanda yang baik ya, secara positif untuk kemajuan organisasi tersebut. Kemudian support lean thinking ya. Lean ramping thinking itu cara berpikir yang ringkas ya. Padat, ringkas ya, nggak ribet ya. Itu mendukung terhadap pola pikir yang ramping. Nah, ini ada ilustrasi yang namanya Kaizen Umbrella, ya, payung Kaizen. Jadi Kaizen itu payung gedenya, ya. Apa yang dikaizenkan? Oh, banyak sekali ya. Ada Kanban, ada zero defect. Defect itu cacat produksi ya, kecacatan begitu atau kerusakan. Kalau bisa ya zero ya. Kita punya memproduksi suatu barang, kalau bisa ya tidak ada yang rusak. Kemudian ada just in time, ada peningkatan quality atau quality improvement, ada customer orientasi dan sebagainya. Banyak sekali di situ. Silakan dibaca sendiri. Ya, jadi Kaizen ini bertujuan untuk meningkatkan ini semua ya. Bagaimana cara meningkatkan customer supaya puas ya. Kalau hubungannya dengan kepuasan pelanggan. Bagaimana meningkatkan produktivitas serta jalannya rantai barang misalnya menggunakan Kanban misalnya. Kemudian bagaimana caranya untuk mengurangi zero defect ya, kerusakan-kerusakan kecil. Maka harus ada quality control dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini perbedaan dari Kaizen dan innovation. Kaizen itu undramatic. Undramatic itu berjalan secara perlahan. Ya. Sementara kalau innovation itu merupakan dramatik. Ya. Tiba-tiba dari yang nggak ada menjadi ada, atau dari yang biasa saja menjadi luar biasa. Gitu ya. Suatu misal, pintu ya. Nah, kita ambil sebagai pintu tadi, pintu di masa pandemi ya, katakanlah seperti itu. Undramatic, kita ingin membuka pintu, tapi tanpa tangan kita menyentuh handle, ya sudah, engselnya diganti saja. Menjadi pintu koboi, jadi badan kita yang menjadi membuka pintu. Atau bagian tubuh kita yang lain membuka pintu. Ya, itu undramatic. Dari yang biasa saja ditingkatkan sesuai dengan fungsinya, dengan tujuan tertentu. Tetapi kalau innovation, nah kita bikin pintu yang canggih, yang ada sensornya. Kalau kita dalam jarak sekian meter atau sekian sentimeter depan pintu, pintunya nutup sendiri atau membuka sendiri, gitu ya. Ada sensornya, ada mekanis lainnya dan sebagainya. Seperti itu. Yaitu kalau innovation-nya. Kemudian low cost, Kaizen ini murah ya, murah. Kalau innovation high cost, ya jelas. Kalau dibandingkan dengan kedua pintu contoh tadi, yang pintu dengan engsel pintu koboi, tinggal ganti engselnya saja, murah ya. Tapi kalau innovation, dia harus menambahkan mekanisnya, harus menambahkan sistem kontrolnya, harus menambahkan sensor dan sebagainya. Jadi menjadi lebih mahal. Dan untuk Kaizen ini nggak mesti hal-hal yang bersifat kelistrikan. Bahkan mekanis yang sering terjadi adalah penerapan Kaizen ini di pabrik-pabrik itu sesuatu yang bersifat mekanik. Nanti kita lihat ada contoh-contohnya.
Kemudian low risk, kalau innovation high risk, karena ada proses R&D di situ, research and development, ya. Kemudian kalau Kaizen ada human effort, upaya dari manusia. Kalau innovation teknologi, ya memang inovasi ini menggantikan ya sesuatu dari human ke teknologi. Kemudian Kaizen no brainer, nggak mikir pusing-pusing ya, no brainer. Brain itu kan otak ya. No brainer berarti ya nggak perlu inilah mikir terlalu keras gitu ya. Dia ini biasa saja ya, yang dia berpikir cuma tidak sekeras kalau kita melakukan suatu riset dan pengembangan. Kalau innovation more thought, perlu pemikiran yang sangat banyak. Nah, itu perbedaan antara Kaizen dan innovation. Nah, pendekatan dari Kaizen adalah standarisasi 5S dan WES. Nah, WES itu kalau dalam bahasa Jepang namanya muda. Muda bukan berarti berusia yang lebih kecil ya atau lebih muda gitu ya, tapi muda ini artinya adalah WES. Waste itu adalah sampah, kalau itu bahasa Inggris, kalau di Indonesia kan ya berarti sampah. Tetapi konteks di sini adalah pemborosan. Waste itu pemborosan. Apa itu yang diboros? Apakah hanya uang? Ya, nggak mesti ya, nggak mesti. Nah, mari kita lihat. Kira-kira pemborosannya gimana? Ya, standarisasi 5S dan WES. 5S kita sudah tahu, standarisasi juga kita sudah tahu tadi. Ya, sebelum kita membahas mengenai WES, kita bahas dulu mengenai 8 tahap untuk menyelesaikan masalah. 8 step to problem solving. Nah, di situ ada mudah diingat-ingat. PDCA, plan, do, check, act. Ya, plan itu merencanakan, do itu lakukan, cek itu memeriksa, dicek, dievaluasi juga ya, termasuk bagian dari cek. Kemudian act. Select the theme. Nah, pilih temanya atau kita mau ngapain gitu ya. Apa yang mau diselesaikan. Kemudian rencanakan schedule ya, rencanakan apa yang mau dilakukan, kapan dan sebagainya. Grasp the present situasi, melihat situasinya secara kondisi terkini ya, kemudian targetnya apa dan dianalisa. Nah, gitu. Jadi di plan itu langkah dalam plan. Kemudian baru dilakukan ya, action korektifnya bagaimana? Apa yang dilakukan untuk menjalankan dari plan di atas tadi? Setelah dilakukan, sudah dikerjakan dengan baik ya, dievaluasi, dicek apa yang sudah kita lakukan, dievaluasi benar nggak atau hasilnya bagaimana ya, evaluasi itu untuk ngecek hasil. Kalau bagus ya dilanjutkan, kalau nggak bagus ya diperbaiki. Nah, kemudian ada act, distandarkan. Oh udah bagus, ya udah berarti langkah yang kita lakukan benar, langkahnya dijadikan sebagai standar atau SOP atau suatu aturan dan sebagainya. Kemudian di follow up. Follow up itu mungkin diterapkan ke karyawannya atau mungkin di-share gitu ya, seperti itu. Nah, ini mindset and culture, mindset dari Kaizen adalah customer orientation ya, disiplin di tempat kerja, disiplin. Jadi salah satu kuncinya ya disiplin. Untuk menjalankan suatu 5S dengan baik harus disiplin ya. Disiplin itu kalau dalam 5S, S yang keberapa ya? S yang ke-5 ya, sustain, disiplin, dilakukan terus-menerus. Kemudian small group activity dan quality improvement. Oh ini ada film ini, kalau di kelas saya putarkan ya, tapi ini. Jadi ini ceritanya, ini ada papan tulis ya, papan tulis di luar negeri ini bisa dilipat. Jadi kalau dibuka ini ada papan tulis, jadi ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini yang selnya dibuka. Kemudian karena kelasnya semakin canggih ya, artinya sudah ke masa kekinian, maka papan tulis kan jarang dipakai sekarang. Diganti oleh apa?
proyektor ya, layar proyektor. Nah, ini ada mesinnya juga di sini atau motor untuk menurunkan layar proyektor ya. Masalahnya kalau ini diturunkan dia mentok di sini ya. Apa itu kalau bahasa Indonesianya? Kepentok ya, kepentok di ini ujungnya si papan tulis. Nah, kemudian si teacher tersebut, dosen tersebut berpikir gimana caranya supaya layar proyektor ini diturunkan, tapi tanpa kepentok ujung atau pinggiran dari papan tulis lipat tersebut. Maka solusinya mudah, ya. Diberi diberi kawat atau besi yang bentuknya begini ya, ada lengkungan seperti ini. Nah, ini nggak bisa digambar ya, PDF-nya. Melengkung dari tembok menuju ke arah papan tulisnya, sehingga ketika layarnya diturunkan, dia akan ketemu kepentok si besi yang melengkung tadi, habis itu turun. Nah, seperti itu ya. Sederhana sekali penyelesaiannya. Sederhana, tapi dia menyelesaikan masalah tersebut. Begitu. Itu yang disebut Kaizen. Nah, kemudian ada juga maintenance vs improvement. Nah, ini saya kira nggak perlu saya bahas. Bagaimana cara meningkatkan produktivitas metodenya? Nah, ini saja nih. Cycle Kaizen dimulai dari kondisi saat ini. Siklus Kaizen itu dimulai dari kondisi saat ini. Dokumen reality, bolehlah ya. Dokumen disebut dokumen ya boleh, atau melihat secara langsung ya boleh ya. Artinya kondisi saat ini. Setelah itu mengidentifikasikan kondisi tersebut, ada waste apa enggak, ada pemborosan apa enggak, diidentifikasikan. Oh ada misalnya, terus direncanakan untuk memperbaiki. Kemudian dicek lagi, dibuat perubahan, kalau udah oke, diukur lagi, dibuatkan standar. Kalau udah bagus, nah di sini ada celebrate ya sudah, ya kecil-kecilan bolehlah dirayakan atas keberhasilan menangani masalah tersebut. Kalau sudah ya lakukan lagi sesuai dengan standar yang sudah dibuat di sini. Kalau ada pengamatan lagi, oh ternyata perlu ada improvement lagi atau peningkatan kualitas lagi, ya lakukan siklus yang sama. Begitu. Itu siklus Kaizen. Nah, good Kaizen equal, jadi meningkatkan nilai tambah ya. Nah, apa itu value? Nah, ini value itu sesuatu yang layak diterima oleh customer atau tingkat kepuasan yang diinginkan oleh customer, kualitas, baik itu kualitas, manfaat, fungsionalitas, atau harga ya, atau ketersediaannya, atau keamanan dan lain-lain. Tergantung produknya apa gitu ya, seperti itu. Suatu misal kalau cangkir ya otomatis harus bisa untuk ditaruh minuman ya, harus ada pegangannya. Kalau cangkir seperti ini ya, bisa buat minum juga. Ya, berarti ini cangkirnya memiliki value ya, value sesuai dengan fungsinya. Gitu. Dipegang, kemudian bisa dipakai ya. Syukur-syukur bisa ditambahkan lagi value-nya dengan adanya apa itu? Misalnya ada logonya ya, ada gambarnya yang lucu dan sebagainya. Ya, itu yang disebut definisi dari value. Ya. Segala aktivitas yang dapat meningkatkan market performance atau fungsi dari produk atau sesuatu yang memang layak bagi customer untuk membayar. Added value, nilai tambah ya, nilai tambah. Kalau cangkir, saya ambil lagi cangkirnya. Kalau cangkirnya tidak ada pegangannya, maka nilai tambahnya menjadi berkurang karena saya kesulitan. Saya minum harus memegang seperti ini ya. Nah, kan sulit ya, bukan sulit. Tapi kalau ada pegangannya, nah enak. Kalau perlu ditambah lagi nilainya, tambahkan gambar yang menarik misalnya ya, atau nambahkan quote misalnya tulisan dan sebagainya, seperti itu.
yaitu added value atau nilai tambah. Atau misalnya ditambahkan apa lagi? Tutup, ya. Tutupnya nggak sembarangan, tapi tutup yang dari bahan ini juga, jadi sepasang. Jadi beli cangkir ini juga ada tutupnya. Nah, kalau tidak ada nilai tambah, itu yang namanya pemborosan, ya, waste atau sampah, ya, atau pemborosan, ya. Kita sebut saja pemborosan. Nah, keuntungan mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan untuk perusahaan adalah memotong atau menghilangkan ongkos produksi yang tidak nampak. Jadi seolah-olah nggak ada ongkos, tapi kalau boros kan sebetulnya itu boros, ya, itu biaya juga begitu. Kemudian keuntungan yang lain adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, gitu. Nah, untuk pegawai, ya, untuk karyawan, meningkatkan kenyamanan bekerja, ya. Jadi kalau pemborosannya berkurang, dia akan meningkatkan kenyamanan, ya. Kemudian kontribusi ke perbaikan, memberikan kontribusi juga. Nah, apa itu pemborosan dalam konteks Kaizen ini? Ada 3 mu, ya, mu. Kemudian nanti model, ya, 4 model pemborosan. Ada 3 mu atau mu, ya. Kemudian ada 5M, Q dan plus S, ya. Kemudian flow of good atau flow of goods atau service, ya. Good itu barang, service itu pelayanan. Flow itu alurnya, ya, alurnya barang atau alurnya pelayanan. Begitu. Dan juga yang keempat, 4 tipe dari pemborosan. Nah, ini mari kita bahas satu-satu. Nah, apa itu mu? Ya, mu itu mudah, murah, muri. Gampang, ya, menghafalkannya, ya. Mudah, murah, muri. Ayo dihafalkan sebanyak 20 kali. Nggak perlu, ya. 1 kali juga udah hafal. Mudah, murah, muri. Tapi apa itu mudah? Apa itu murah dan apa itu muri? Apakah muri singkatan dari Museum Rekor Indonesia? Ya, tentu enggak, ya. Mudah. Mudah itu pemborosan. Nah, di situ digambarkan ada mobil, ya. Ada barang. Ya, mobilnya dia mengangkut barang yang berkotak-kotak yang berwarna apa ini? Oranye, ya. Capacity exit load, nah, melebihi kapasitas. Melebihi. Oh, bukan. Ini kapasitasnya antara kapasitas mobil dengan yang diangkut itu besar kapasitas mobil. Itu jadi dia bisa mengangkut 6, tapi kok cuma 3 yang diangkut, nah kan sayang. Itu termasuk pemborosan. Jadi pemborosan itu nggak mesti sesuatu yang dibuang, ya. Dalam konteks penataan pun juga kalau tidak tepat itu juga bisa dilakukan suatu pemborosan. Contohnya mobil ini. Mobil ini bisa mengangkut 6, tapi dia hanya mengangkut 3 saja. Otomatis barang yang ketiga yang seharusnya bisa diangkut, kok nggak diangkut? Nah, itu kan sayang, ya. Itu termasuk pemborosan. Kemudian murah, nggak konsisten, ya. Kadang ngangkut banyak, kadang ngangkut nggak banyak, ya. Kadang overload, kadang nggak overload. Nah, ini berarti ada kekurang penelitian di bidang pengangkutan, ya. Load sometimes exceed the capacity, capacity sometimes exceed the load. Kapasitas kadangkala melebihi load, ya, artinya masih ada ruang yang kosong. Kadangkala load sometimes exceed the kapasitas. Jadi kadangkala bebannya lebih banyak daripada kapasitas. Murah ini nggak konsisten. Ini termasuk pemborosan juga. Kemudian muri. Nah, muri ini load exceed capacity. Yang seharusnya bisa mengangkat 6, tapi dia angkat lebih. Ada 9 kotak di sini, 9 barang, ya. Gitu. Ya kalau selamat mobilnya. Kalau nggak selamat, apa yang terjadi? Ya, Anda sering lihat, ya, di televisi kan ada kecelakaan karena mobil muatan berlebihan, begitu. Itu juga termasuk pemborosan. Kenapa? Karena begitu dia kecelakaan, apa yang menjadi boros? Waktunya, ya.
petugas harus menangani masalah tersebut. Kemudian barangnya yang harusnya dikirim semalam nyampe karena ada kecelakaan akibat kelebihan beban ini bisa menjadi beberapa hari tertunda. Apalagi rusak ya, barangnya rusak karena jatuh ya, kecelakaan, jatuh barangnya rusak. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh petugas ya, petugas supirnya dan sebagainya. Seperti ini. Ilustrasi yang lain adalah ini ya. Saya besarkan ya. Sama saja tampilannya. Ini kelihatan ya. Nah, ini tidak menambah nilai tambah, kadang lebih, kadang enggak, ini harusnya 1 embernya dipenuhin ya. Tapi ternyata ini bocor ya. Nah, percuma dong dia menambahkan air tapi embernya bocor. Atau murah, yang sebelahnya penuh, sebelahnya nggak penuh, sehingga dia nggak seimbang. Atau muri, kelebihan beban, harusnya dia hanya mengangkat 2 ember kanan dan kiri, dia mengangkat 4 ember, 2 kanan, 2 kiri. Efeknya apa? Dia nanti kalau selamat sih ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau jatuh, potensi jatuh dia karena angkat berat ini besar, jatuh sakit, terus nggak bisa kerja, nah kan sayang ya. Gitu. Ya, ini ada juga film, tapi kita lewati saja. Ya, kemudian ada metode yang lain adalah, atau model WES yang lain adalah 5M, Q, dan S. Nah ini. Apa itu 5M? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5M ya. Q, Q-nya ini, S-nya ini ya. Nah, M, material, method, man, machine, management. Nah ini harus dipantau supaya tidak menjadi waste. Ini artinya adalah potensi waste ini ada di sini ya, ada di 5M, ada di Q dan S. Material misalnya, part bagian, kemudian ada fungsinya, ada penyimpanannya dan sebagainya. Barang yang menjadi inventory atau persediaan produksi kalau disimpan terlalu lama dalam gudang dan tidak digunakan untuk sebagai bahan produksi, itu pun juga merupakan suatu waste atau pemborosan ya, material. Karena kalau yang baik, barang yang bagus itu atau persediaan yang bagus begitu datang dari supplier masuk ke gudang sebatas untuk menyimpan sementara, habis itu langsung dilempar ke jalur produksi ya, line produksi. Nah itu material ya, itu contoh dari material. Kemudian metode ini juga berpotensi menjadi pemborosan ya, misalnya cara pembuatannya terlalu lama misalnya ya. Seharusnya untuk menyambung besi dengan mengelas dengan metode tertentu, metode A misalnya ya, hanya waktu 5 menit, ternyata dia pakai metode yang lain yang lebih lama lagi misalnya. Atau misalnya transportasi ya, inventory dan sebagainya. Kemudian pemborosan yang lain adalah man, bagian dari M ya. Ini ada man. Apa yang potensi pemborosan apa yang ada di dalam manusia, cara kerja ya, kemudian cara bergerak ya, cara mencari dan sebagainya. Di sini ada walking ya, bekerja tapi jalannya ngantuk, asal-asalan dan sebagainya, lunglai dan sebagainya. Nah itu boros ya. Jalan ya harus normal, cepat ya. Sigap lah ya. Kemudian menunggu ya. Kalau ada pegawai yang menunggu, sementara dia harus melakukan sesuatu, ya, atau menunggu pekerjaan temannya yang terlalu lama, itu merupakan pemborosan. Atau mencari, searching, ya, mencari sesuatu misalnya, sedang memasang ban mobil, dia mencari sekrupnya, mencari peleknya dan sebagainya. Maka ini membuat pemborosan. Begitu juga manajemen, ada material, meeting, ya, rapat yang terlalu lama, ya, rapat yang terlalu lama itu memboroskan waktu. Rapat itu harus cepat, ya, harus tahu apa yang dirapatkan, kemudian masalahnya harus segera diputuskan, kemudian selesai dilaksanakan. Kemudian mesin, ya, mesin juga berpotensi adanya waste. Misalnya konveyornya rusak atau jalannya pelan ya, jalannya pelan, disetting pelan. Nah, kalau bisa disetting cepat, kenapa harus pelan begitu?
Begitu juga dengan quality dan safety. Nah, safety ini berkaitan dengan keamanan. Gitu. Nah, tadi supir truk yang membawa beban berlebih, safety-nya bisa berpotensi berbahaya bagi dirinya sendiri, berbahaya bagi orang lain, dan berbahaya bagi barang yang dibawanya. Seperti itu. Kemudian flow of good atau service ya, di bawah ada service nggak? Oh, enggak ada ya. Nah, jadi satu di sini penjelasannya nanti ya. Flow of good, aliran barang, material ini disimpan di dalam diperoleh ya, material procured ini artinya dari mana barang tersebut diperoleh atau peroleh ya, di pick up untuk processing, artinya ini disimpan. Kemudian material diproses. Nah, di sini retention dan transportasi ini tidak ada added value-nya. Tapi begitu diproses, dia menjadi added value. Nah, suatu misal, kita mau membuat cangkir, bahannya cangkir keramik apa? Tanah liat. Tanah liat itu disimpan dalam gudang. Ya, kita ambil, dia belum memiliki nilai tambah. Begitu kita buat cangkir, diproses, ya, pemrosesan ini akan memberikan nilai tambah. Gitu. Tetapi jangan lupa, ketika kita menyimpan pun, ya menyimpan tanah liat tadi itu juga berpotensi adanya waste tadi ya, pemborosan ya. Kalau terlalu lama, di samping produksi juga tidak berjalan, nantinya tanahnya menjadi tidak bagus untuk dibuat untuk keramik misal seperti itu ya. Gitu. Ya, tool untuk removing waste atau pemborosan. Nah, ini tool alat-alat atau alat bantu ya, alat bantu untuk menghilangkan pemborosan. Adanya 5S, kemudian ada BIM, mass planner system, Andon, Kanban dan sebagainya. Pokayuko, ada yang tahu? Pokayuko? Pernah mendengar istilah Pokayuko? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Barusan saya ngomong kok, masa belum pernah? Ya, Pokayuko itu metode yang membuat suatu alat itu berfungsi dengan bentuk yang fix ya. Contohnya begini. Mana contoh yang paling dekat dengan saya? Nah, ini USB ini. Cabut dulu. Ya. Nah, ini ya, USB. Ini termasuk bagian dari Pokayuko. Kalau Anda colokan ke dalam komputer secara terbalik, kebetulan di motherboard saya harus mencolokkannya begini, mungkin di motherboard Anda harus begini. Kalau saya masukkan terbalik, tidak mungkin masuk ya. Nah, itu contohnya Pokayuko. Harus pas. Artinya apa? Artinya dia mempercepat pemasangan. Bahkan oleh orang yang nggak pernah memasang USB sekalipun, gitu ya. Begitu masuk, nggak masuk, kebalik. Nah, selesai, gitu ya. Seperti itu. Contoh Pokayuko. Contoh yang lain, silakan cari sendiri ya. Pokayuko. Atau kunci. Nah, kunci sama dengan konsep Pokayuko ya. Masuk, kalau nggak pas ya nggak bisa dibuka pintunya. Gitu. Nah, apa itu jenis-jenis waste atau pemborosan? Defek. Nah, defek itu cacat produksi atau rework ya. Seharusnya sekali dikerjakan selesai, Anda kerjakan 2 kali. Kenapa? Karena ada yang rusak, ada yang cacat, ada yang kurang dikit misalnya akibat keteledoran dan sebagainya. Itu termasuk bagian dari pemborosan. Kemudian overproduksi. Overproduksi itu juga termasuk pemborosan. Anda membuat cangkir, misalnya Anda punya perusahaan cangkir keramik, overproduksi. Kebutuhannya hanya 1.000 per bulan, Anda bikinnya 1.500. Wah, 500-nya mau ditaruh di mana ini? Otomatis ditaruh di gudang ya. Taruh di gudang. Nah, itu termasuk juga pemborosan. Nah, gimana cara mengurangi overproduksi? Nah, ini di manajemen ada yang namanya metode-metode untuk supply chain dan sebagainya, ada just in time dan sebagainya. Gitu. Kemudian waiting, menunggu pun juga
termasuk bagian dari pemborosan. Nah, tadi saya belum membahas yang ini ya. Flow of good, ini ada yang service. Oke. Waiting, menunggu. Nah, flow of service atau aliran pelayanan. Nah, suatu misal Anda ingin mengambil ijazah ya. Ijazah di kampus. Oh, ijazah di kampus Anda harus flow-nya adalah yang pertama, Anda harus lapor ke Satpam. Kedua, Anda harus minta tanda tangan ke Kajur. Ketiga, Anda harus minta tanda tangan ke PA. Keempat, Anda harus minta tanda tangan ke bagian sekretariat. Kelima, Anda harus membuat surat pernyataan, misalnya. Terus kemudian keenam, Anda harus minta tanda tangan dari bebas finansial di bagian keuangan. Ketujuh, baru Anda ke bagian biro akademik. Panjang banget ya, menunggu ya. Panjang. Nah, itu juga termasuk pemborosan. Nah, gimana kalau dipersingkat? Asal Anda sudah mengumpulkan hard copy, Anda ke kampus, lapor Satpam, lapor ke biro akademik, ngambil, selesai, gitu ya, seperti itu. Waiting. Kemudian non-utilization of talent, tidak menggunakan bakatnya. Nah, kalau Anda tidak memanfaatkan bakat pun juga termasuk waste, ya, pemborosan. Sudah punya bakat tertentu ya, tapi nggak dimanfaatkan. Sayang sekali ya, seperti itu. Kemudian transportasi, inventory, gerakan ya, motion, baik dari gerakan mesin maupun gerakan manusia itu juga termasuk bagian dari pemborosan. Seharusnya bisa menata dengan cepat, tek-tek gitu ya. Ya ternyata dia ya, mulai ya itu boros. Keuntungan dari Kaizen secara luas dapat diaplikasikan, menghasilkan efektivitas dan hasil yang bagus, kemudian efisiensi operasi dan pengalaman pembelajaran. Nah, ini. Jadi punya pengalaman untuk meningkatkan sesuatu ya, bertambah, ilmunya selalu bertambah. Nah, bagaimana untuk mengurangi waste? Yang pertama adalah kerja yang baik, mengadopsi perilaku kerja yang baik, menghilangkan waste dari pergerakan produk, ya, barang, kemudian mesin dan sebagainya. Kemudian gerak pegawai atau manusia, man tadi ya, kalau bisa cepat jalannya, kenapa harus lambat ya? Hilangkan waste dari cara people, goods, mesin atau kombinasi dalam beroperasi. Nah, nanti kalau dalam teknik industri ada yang namanya istilah atau studi mengenai gerakan, time motion study ya. Jadi orang yang bekerja di perusahaan itu dianalisa, dicatat ya, kemudian dipelajari. Orang itu bekerja dengan cara seperti itu cepat apa enggak? Nah, kalau cepat ya sudah cukup. Kalau lambat masih bisa dipercepat, ya bagaimana caranya? Seperti itu ya. Itu ada di teman-teman Anda di jurusan teknik industri ada mempelajari yang namanya time motion study. Mencegah waste, standarisasi, visual control, auditory control, dan 5W+1H. Standarisasi, ya, kasih tulisan misalnya, standarkan. Misalnya kalau ada tempat sampah dua, yang satu warna merah, satu warna hijau, kasih tulisan yang merah untuk plastik, hijau khusus untuk sampah organik, ya, misalnya itu termasuk bagian dari standarisasi. Atau visual control, Anda mau mencari toilet di suatu gedung, biar nggak lama apa? Searching tadi bagian dari base ya, mencari tadi ya, searching. Nah, kasih visual control. Toilet sebelah sana misalnya ya, ada penunjuknya. Jadi Anda begitu melihat ke dinding temboknya, oh ada tulisan toilet, oh sebelah sana. Jadi nggak perlu lagi mencari-cari. Kemudian auditory control, di audit 5W dan 1H. Nah, contohnya ini visual dan auditory control. Lampu lalu lintas, kalau merah semua orang tahu, merah itu artinya berhenti ya. Kuning mulai berjalan, persiapan, hijau itu ya berjalan terus. Nah, itu secara visual. Atau misalnya tanda rambu yang lain ya.
ke kiri boleh jalan terus misalnya, atau dilarang parkir dan sebagainya. Itu sudah terstandar ya visualnya. Kemudian standarisasi. Standarisasi itu baik dari sisi visual maupun dari sisi bentuk ya. Contohnya kalau Anda memiliki sepeda motor ya, merek tertentu ya, pokoknya sepeda motor, biasanya diberi kunci oleh pabriknya itu sudah bawaan ya, kunci satu kunci atau dua kunci gitu. Nah, ukuran itu yang digunakan untuk membuka baut di dalam motor tersebut. Artinya apa? Artinya mur bautnya ya ukurannya segitu aja gitu ya. Nah, kecuali untuk tertentu ya seperti itu. Nah, itu distandarkan bentuknya dan sebagainya. Termasuk USB tadi, colokan USB itu distandarkan ukuran bentuknya ya, cara memasukkannya dan sebagainya ya seperti itu ya. Nggak mungkin ada USB yang bentuknya segitiga karena nggak standar. Oh, selesai. Wah, ini ruang kerja saya ini. Ruang kerjanya Pak Kanjur juga berantakan nih. Ada ide nggak ini mau dirapikan sampai banyak pekerjaan? Kalau seperti ini otomatis tidak rapi ya, kerja juga tidak nyaman. Wah, berantakan sekali ya. Ada kertas tempel di sini dan sebagainya. Bagaimana ini cara mengkaisenkan atau me5S-kan? Oh, kita masukkan lemari ya, ditata dan sebagainya. Ya, kemudian saya stop dulu, share. Saya share yang lain, ada contoh. Ya, ini. Ini tugas ya. Selalu tugas. Nggak apa-apa, tugas kan bisa Anda kerjakan 30 menit setelah ini, habis itu Anda sudah selesai gitu ya. Tapi sebelum tugas, apa tugasnya? Mari kita lihat. Nah, ini ada yang berpendapat, silakan kalau Anda ingin yang berpendapat, ini gambar ini menunjukkan apa ya? Dari 37, silakan. Nah, ini ada yang buka speaker tapi ditutup lagi ini. Malu mungkin ya. Nggak perlu malu ya, kan kita sama-sama belajar. Apa perlu saya tunjuk? Nah, tolong sebutkan atau jelaskan ini kaizennya di mana ini dan untuk apa ini? Mau saya kelihatan ini? Pak Adam, boleh saya jawab, Pak? Ya, silakan. Menurut saya itu untuk manajemen barang, Pak, untuk pengambilan barang, memakai lalu mengembalikannya itu lebih cepat dan lebih tepat, Pak. Gambar yang mana nih? Yang pertama, Pak, yang atas. Yang Jadi atas. dia misalnya mengambil tang potong, ketika sudah selesai menggunakannya dia bisa mengembalikannya pada tempatnya, ada labelnya juga, ada visualisasi tempat gambar buat naruh barangnya. Jadi sewaktu-waktu orang lain atau temannya datang untuk menggunakan ruang kerja tersebut akan mencari barang itu lebih mudah, Pak. Ya, betul ya. Kalau yang gambar bawah? Kalau gambar yang bawah, menurut saya manajemen untuk penempatan tempatnya, tapi cuma tidak ada labelnya aja gitu, Pak. Tapi dia lebih tertutup. Oh, tertutup. Baik. Iya. Ya, terima kasih. Saya tambahin ya. Jadi di samping untuk memanajemen ada labelnya, juga dari jarak tertentu ketahuan ya, karena ada gambarnya ini. Nah, tadi si Dennis bilang ada gambarnya nih. Jadi kalau diambil, temannya ngambil, ketahuan mana yang barang yang diambil begitu. Ada bentuknya ini ya. Nah, kira-kira dari barang ini mana yang diambil? Oh, ini sedang dipakai kerja ini. Yang ini, sebentar saya tak setting. Kursor saya kelihatan nggak sih? Pointer option. Oh, ini dia. Laser pointer. Nah ini ya. Ini sedang dipakai kerja. Kenapa? Karena cuma gambar doang di sini. Ini juga sama. Yang belum dipakai ada tang potong, ada gunting, ya, ada tang buaya. Ini masih terpasang. Begitu juga ini. Ini ada bentuknya ya. Tidak bergeser-geser ya. Kenapa? Karena ada cekungannya. Nah, ini juga diambil ya. Ini ya.
bagus lagi, ya mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi fungsionalitasnya. Yang bagian bawahnya ini diberi warna yang berbeda dengan warna permukaan. Jadi dari jarak yang lebih jauh bisa ketahuan, oh ini sedang diambil gitu ya, oh ini sedang dipakai bekerja. Ya. Kemudian ini, nah ini petugas membawa barang, apa ini yang dikaizenkan ini kira-kira? Ada yang mau berpendapat selain Denis? Dan yang bawah ini, nah ini bawah. Zalza Aprilia. Nah, ada nggak Zalza Aprilia? Oh ini urut nim ya, nim yang termuda di atasnya. Enggak juga ya. Zalza ada? Oh ya. Coba ini gambar yang ini, menurut Anda apa ini yang di upgrade ini? Kelihatan kan gambarnya? Kelihatan. Nah, apa yang di upgrade ini? Yang di upgrade? Di situ terlihat barang tertata rapi. Tertata rapi, betul. Cara 5S tertata rapi. Terus apa lagi? Terus disusun dengan rapi juga, nggak berantakan. Ya, terus? Ini saya lihat ada kursor ini saya gerakkan. Iya, itu Itu pembatas. Pembatas ya. Jadi barang tumpukan ini nggak boleh di luar ini ya. Iya. Karena bisa mengganggu jalan. Terus apa lagi? Satu lagi yang hubungannya dengan pergerakan barang. Ada troli untuk mempermudah menggeser barang. Ya, ada rodanya ya. Gitu. Ya. Jadi kesehatan petugas ini tidak terganggu karena dia harus mengangkat naik turun atau menggeser, mendorong dan sebagainya, dibantu oleh si roda. Nah kalau yang ini belum selesai nih, Salsa. Yang bawah, gambar bawah. Kira-kira apa ini yang bisa kamu tangkap ini dari ini? Ini orang sedang memasang. Ini alat untuk memasang apa itu? Sekrup ya, sekrup secara cepat, seret-seret gitu seperti bur. Gitu. Kira-kira apa ya? Tuh. Ini ada talinya ya, ada talinya. Jadi dia tidak gantung, ini kan digantung, jadi dia bekerja ditarik begitu. Ada talinya biar enggak lari kemana-mana gitu. Jadi ditahan sama si tali spiral ini. Ya. Kemudian Anda lihat di sini tertata secara rapi, ada labelnya. Kemudian berdekatan ya. Jadi mau mengambil tuh nggak susah gitu ya. Mau masang skrup yang ini tinggal ambil. Skrup yang nomor sekian tinggal ambil. Begitu. Ya, terima kasih Zalza. Iya, sama-sama, Pak. Kemudian ada lagi nggak? Nah, ini. Siapa lagi yang mau berkomentar? Jadi ini yang bekerja, ini orang yang nggak bisa jalan, dia menggunakan kursi roda. Tapi apa yang Anda lihat dari sini ya? Kira-kira yang dikaizenkan ini apa ini? Rifki Aprian ada enggak? Rifki Aprian. Rifki Aprian. Oh, lagi pergi ya Rifki ya. Kanro. Nah, ini Kanro. Ayo Kanro. Ini gambar apa ini? Kanro juga lagi pergi. Nabila Putri, ada nggak Nabila Putri? Oh, lagi pergi juga ya. Ghosting ini ya. Kemarin saya membaca apa itu ghosting. Oh, ternyata ghosting itu pasang terus dia pergi. Enggak ya, semoga enggak ya. Cuma mungkin lagi ada perlu ya. Baik. Jadi ini ada Bapak yang sedang bekerja. Ini men-setting meja kerjanya. Jadi meja kerja ini disetting sesuai dengan ketinggian Bapak tersebut ya. Karena kan kalau orang menggunakan kursi roda kadang ada yang tinggi, ada yang rendah, tergantung dari fisik dari pekerja tersebut begitu. Ya, jadi mejanya didesain sedemikian rupa
Ini bisa dinaikkan atau diturunkan dengan menggunakan sesuatu yang bersifat katrol. Ini diputer ya. Ini seperti dongkrak lah ya. Dongkrak diputer. Jadi dia mejanya bisa naik turun sesuai dengan ketinggian orang yang bekerja di sini. Gitu. Nah, Anda perhatikan di sini tadi bornya ya, yang tadi saya jawab tadi. Di sini ada kabel spiralnya. Gitu. Ya, tugasnya adalah Anda buat suatu meningkatkan nilai tambah dari alat-alat sederhana yang ada di tempat kerja Anda. Tempat kerja Anda kan nggak mesti harus perusahaan Anda ya. Artinya Anda bekerja di kamar belajar pun juga itu tempat kerja Anda. Begitu. Di meja belajar juga itu tempat kerja Anda. Ini contohnya, saya punya cutter, ya, modelnya model cutter blade L150, modelnya seperti ini. Ini buat memotong ya, buat memotong ini kan, melepas kalau nggak tajam. Nah, kemudian saya nggak pingin meja saya itu ada banyak tumpukan barang-barang. Makanya saya menaruh alat-alat itu di dinding depan saya bekerja. Ini ada ini. Cutter juga saya gantung. Saya beri tambahkan pengait. Saya beri solasi atau selotip bolak-balik yang khusus untuk buat hang ya, untuk cantolan. Saya tempelkan di sini, saya taruh di sini. Nah, begitu juga staples ya, staples dan sebagainya. Nah, ini bull foil juga, ini tampilannya masih jelek. Saya menggunakan kartu yang sudah tidak dipakai untuk naruh bull foil. Intinya saya ingin meja kerja saya tidak ada barang selain laptop. Gitu. Itu aja sih ya modelnya. Tapi nggak tahu di tempat kerja Anda gimana, silakan berkreasi. Anda buat seperti ide-ide yang berkaitan dengan Kaizen. Ya tentu nggak mesti harus alat tulis ya. Meja juga boleh, yang lain juga boleh, silakan. Ya, saya kira itu. Ada pertanyaan? Silakan. Tugas juga sudah saya upload di Google Classroom. Maaf Pak, saya mau nanya untuk yang tugasnya tadi, apa cuma di foto terus dirincin langkah-langkahnya dalam bentuk Word apa gimana Pak? Ya, dibuat seperti langkah-langkahnya, mungkin 1 lembar cukup ya. Ada gambarnya, before after-nya, sama penjelasannya. Oke Pak, siap Pak. Ya, baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan diaktifkan webcam-nya, kita foto bareng. Nah, ini termasuk dari mengurangi waste juga ya. Anda tidak mengaktifkan webcam ya selama mata kuliah kan, untuk supaya lebih hemat bandwidth-nya, tapi di akhir sajalah. Ya saya memaklumi lah ya, gitu. Biar saya saja yang aktif. Gitu. Ada 37 yang hadir. Ya, semuanya siap kuliah tadi ya. Ternyata nggak ada yang pergi-pergi. Halaman 1. Halaman 2. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Kadang-kadang karena dia pakai dinyalain ininya.